Assalamualaikum teman-teman, semoga sehat selalu. Cerita kali ini tentang fakta terbaru kematian sekeluarga di Indramayu. Cerita ini sudah diubah dan diedit sedemikian rupa oleh editor seperti kisah atau berita aslinya yang ada di sekitar kita. Semoga cerita ini dapat menambah wawasan untuk kalian dan menambah berkah untuk kita semua. Selamat menikmati. Bandung, kasus kematian sekeluarga di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu, hingga kini masih menyisakan tanda tanya. Polisi pun telah turun tangan dan menduga bahkan kelima mayat yang ditemukan itu adalah korban pembunuhan. Kelima korban itu adalah Sahroni, 70, anaknya Budi, 40, istri Budi, Eis, 37, serta dua anak berusia 7 tahun dan 8 bulan. Lantas, bagaimana fakta terbaru kasus ini? Berikut rangkumannya. 5 jenazah yang ditemukan terkubur itu pun kini telah dimakamkan. Prosesi pemakaman berlangsung di makam keluarga yang berada di Desa Sindan, Kabupaten Indramayu, Rabu 3/9/2025. Sebelum dimakamkan, kelima jenazah tersebut lebih dulu disalatkan di masjid yang ada di desa setempat. Kelimanya kemudian dibawa untuk dikebumikan di makam keluarga. Kelima jenazah disalatkan dulu di masjid kemudian langsung dibawa ke makam keluarga di Desa Sindang. Ucap Agus, salah seorang kerabat dari kelima jenazah, Rabu 3/9/2025. Suasana Desa Sindang, Kabupaten Indramayu, masih belum pulih dari keterkejutan setelah penemuan menggemparkan 5 jasad sekeluarga yang terkubur di halaman rumah mereka sendiri. Polisi yang sejak awal menerima laporan warga langsung menurunkan tim gabungan dari Polres Indramayu untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Awalnya kasus ini hanya ditangani sebagai penyelidikan biasa. Namun setelah berbagai temuan mencurigakan ditemukan di lokasi, termasuk kondisi jenazah yang terkubur dengan cara tidak wajar, pihak kepolisian akhirnya meningkatkan status penanganan menjadi tahap penyidikan. Kapolres Indramayu, AKBP Fahri Siregar, menjelaskan bahwa langkah ini diambil setelah tim forensik menemukan indikasi kuat adanya unsur tindak pidana. Polisi mencurigai bahwa kelima korban tidak meninggal secara alami, melainkan menjadi korban tindak kekerasan sebelum akhirnya dikubur dalam lubang yang digali di halaman rumah. Peningkatan status ini juga membuat aparat dapat memanggil saksi-saksi secara resmi dan melakukan serangkaian tindakan hukum yang lebih luas, termasuk penyitaan barang bukti, serta pemanggilan ahli dari Pusat Laboratorium Forensik Puslap for Polri. Korban dalam kasus ini diketahui adalah Haji Sahroni, 75 tahun, putranya Budi, 45 tahun, menantu Eis, 40 tahun, serta 2 cucunya yang masih kecil, satu berusia 7 tahun dan seorang bayi berusia 8 bulan. Seluruh korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan setelah warga mencium bau menyengat dari rumah tersebut. Warga setempat yang curiga akhirnya melapor ke pihak berwenang hingga dilakukan penggalian dan ditemukan fakta mengerikan itu. Dalam proses penyidikan, polisi berfokus pada 2 hal utama. Siapa pelaku yang tega menghabisi nyawa satu keluarga dan apa motif di balik aksi kejam ini. Beberapa dugaan sempat mencuat, mulai dari motif ekonomi hingga persoalan keluarga. Namun, pihak kepolisian menegaskan belum dapat memastikan apapun sebelum hasil penyidikan forensik dan keterangan saksi diperoleh secara lengkap. Kini, kasus ini menjadi perhatian nasional. Masyarakat menaruh harapan besar kepada kepolisian agar misteri kelam ini segera terungkap. Peningkatan status ke tahap penyidikan menandai langkah serius aparat dalam membongkar siapa yang berada di balik tragedi yang menghapus 5 nyawa dari satu keluarga sekaligus. Penemuan 5 jenazah sekeluarga di Desa Sindang, Indramayu, bukan hanya meninggalkan duka mendalam, tetapi juga menimbulkan rasa takut yang luar biasa di kalangan warga sekitar. Ketua RT setempat bersama para tokoh masyarakat menyampaikan bahwa sejak kabar itu mencuat, warga sulit tidur nyenyak. Aroma anyir dan bau menyengat yang beberapa hari sebelumnya hanya dianggap berasal dari bangkai hewan, ternyata menjadi pertanda tragedi besar. Ketika akhirnya terbongkar bahwa sumber bau itu berasal dari jasad satu keluarga, suasana desa langsung berubah muram.
Warga yang biasanya berkumpul di teras rumah atau warung kopi menjelang malam, kini memilih menutup pintu lebih cepat. Bahkan beberapa orang mengaku tidak berani lewat depan rumah korban karena masih merasa dihantui perasaan ngeri. Seorang ibu rumah tangga bercerita, setiap kali melewati jalan itu, ia terbayang wajah-wajah polos cucu Haji Sahroni yang ikut menjadi korban. Rasanya seperti mimpi buruk yang nyata, ucapnya lirih. Kecurigaan warga semakin besar karena keluarga Haji Sahroni dikenal sebagai keluarga yang baik, ramah, dan jarang memiliki masalah dengan tetangga. Apalagi Haji Sahroni sendiri dihormati karena usianya yang sepuh serta kerap menjadi panutan dalam kegiatan keagamaan desa. Karena itu, banyak yang tak percaya keluarga ini bisa meninggal dengan cara sekejam itu. Muncul pula spekulasi liar di masyarakat, mulai dari dugaan perampokan, dendam pribadi, hingga persoalan bisnis atau warisan. Polisi berusaha meredam keresahan dengan mengimbau warga agar tidak menyebarkan kabar yang belum tentu benar. Namun, rasa takut tetap menyelimuti. Beberapa orang tua bahkan melarang anak-anak bermain jauh dari rumah. Kami berharap polisi bisa segera menemukan pelaku, supaya kami tenang, ujar Ketua RT yang sejak awal ikut menyaksikan proses evakuasi jenazah. Ketakutan warga bukan tanpa alasan. Mereka khawatir jika pelaku masih berkeliaran di sekitar desa, bisa saja kejadian serupa terulang. Apalagi cara korban dikubur dengan rapi di halaman rumah, menunjukkan bahwa pelaku memiliki waktu, tenaga, bahkan mungkin kedekatan dengan korban. Fakta inilah yang membuat warga semakin resah, karena kemungkinan besar pelaku bukan orang asing. Hingga kini, suasana desa masih muram. Setiap malam, doa bersama digelar di musola dan masjid terdekat untuk mendoakan arwah para korban, sekaligus memohon agar kebenaran segera terungkap. Tragedi ini telah mengubah wajah desa kecil yang sebelumnya tenang, menjadi desa yang dibayangi ketakutan dan penuh tanda tanya. Tragedi tewasnya 5 anggota keluarga di Indramayu semakin menguatkan dugaan adanya tindak pidana pembunuhan. Hal ini terlihat dari hasil pemeriksaan awal tim forensik yang menemukan adanya tanda-tanda tidak wajar pada jasad para korban. Polisi menyebutkan bahwa kelima korban kemungkinan sudah meninggal dunia beberapa hari sebelum akhirnya ditemukan. Kondisi tubuh yang membusuk ditambah posisi jenazah yang dikubur dalam satu lubang di halaman rumah menjadi bukti penting bahwa kematian mereka tidak terjadi secara alami. Korban diketahui adalah Haji Sahroni, 75 tahun, putranya Budi, 45 tahun, menantu Eis, 40 tahun, serta 2 cucu yang masih kecil, seorang berusia 7 tahun dan seorang bayi yang baru berusia 8 bulan. Fakta bahwa anak-anak ikut menjadi korban membuat kasus ini semakin menyayat hati. Pihak kepolisian bahkan menurunkan tim dari Pusat Laboratorium Forensik Polri untuk melakukan pemeriksaan mendalam. Mereka mengambil sampel tanah, cairan tubuh, hingga barang-barang pribadi korban untuk dianalisis lebih lanjut. Polisi juga menemukan bahwa lubang tempat jenazah dikuburkan memiliki kedalaman cukup signifikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah pelaku bekerja sendiri atau melibatkan lebih dari satu orang? Proses penguburan yang rapi dan memakan waktu jelas menunjukkan adanya perencanaan matang. Tidak mungkin semua itu dilakukan secara spontan. Dari hasil autopsi awal ditemukan indikasi adanya kekerasan fisik sebelum korban meninggal. Namun, polisi belum mau merinci bentuk kekerasan tersebut karena khawatir akan mengganggu proses penyidikan. Mereka hanya menegaskan bahwa hasil laboratorium akan menjadi kunci untuk menentukan bagaimana sebenarnya korban dihabisi. Di sisi lain, barang-barang di rumah korban sebagian besar masih utuh. Tidak ada tanda-tanda perampokan besar-besaran. Hal ini membuat dugaan motif ekonomi melemah dan membuka kemungkinan adanya motif lain yang lebih personal. Polisi kini tengah menelusuri jejak komunikasi keluarga, hubungan bisnis, hingga persoalan internal yang mungkin bisa mengarah pada motif pelaku. Tragedi ini tidak hanya menyisakan duka bagi keluarga besar korban, tetapi juga meninggalkan pekerjaan rumah besar bagi aparat kepolisian.
Dengan melibatkan tim forensik dan penyidik berpengalaman, polisi berkomitmen untuk mengungkap misteri di balik kematian mengenaskan satu keluarga ini. Warga menunggu dengan penuh harap, sembari bergelut dengan rasa takut yang belum reda. Hari Rabu, 3 September 2025, menjadi salah satu hari paling pilu bagi warga Desa Sindang, Kabupaten Indramayu. Sejak pagi, ratusan pelayat sudah berdatangan ke rumah duka. Mereka datang dengan wajah muram, sebagian membawa bunga, sebagian lagi hanya menunduk diam, tak sanggup berkata-kata. Di halaman rumah yang beberapa hari sebelumnya menjadi tempat penemuan jenazah, kini terpasang tenda biru sederhana untuk menampung keluarga, kerabat, dan warga yang ingin memberi penghormatan terakhir. Jenazah 5 korban, Haji Sahroni, anaknya Budi, menantu Eis, serta 2 cucu kecilnya, telah disalatkan di masjid setempat. Isak tangis terdengar di sela-sela lantunan doa. Bagi banyak warga, Haji Sahroni bukan hanya sosok tetua yang dihormati, tapi juga panutan dalam kegiatan keagamaan. Tidak sedikit yang masih mengingat kebaikannya, terutama saat ia menjadi donatur tetap pembangunan musola desa. Prosesi pemakaman berlangsung dengan penjagaan ketat aparat kepolisian. Puluhan petugas berseragam tampak berjaga di sekitar area pemakaman keluarga. Hal ini dilakukan bukan hanya untuk menjaga kelancaran acara, tetapi juga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Mengingat kasus ini masih dalam penyidikan, polisi tidak ingin ada gangguan ataupun spekulasi yang semakin memperkeruh suasana. Suasana pemakaman benar-benar hening. Hanya sesekali terdengar suara tangisan pecah ketika jenazah satu persatu diturunkan ke liang lahat. Yang paling menyayat hati adalah ketika jenazah 2 anak kecil dimakamkan. Banyak ibu-ibu yang hadir tidak kuasa menahan air mata, membayangkan kepolosan mereka yang berakhir tragis. Beberapa pelayat bahkan harus dipapah karena tak kuat menahan kesedihan. Setelah semua jenazah dimakamkan, doa bersama dipimpin oleh tokoh agama setempat. Dalam doanya, ia memohon agar keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan meminta agar kebenaran di balik tragedi ini segera terungkap. Kami hanya bisa berharap siapapun pelakunya segera ditangkap. Biarlah hukum yang berbicara, bukan fitnah atau dugaan, ucap sang ustadz dengan suara bergetar. Meski prosesi berjalan lancar, suasana duka masih begitu terasa di desa. Banyak warga yang pulang dengan perasaan campur aduk, antara sedih, marah, sekaligus takut. Pemakaman ini bukan sekadar perpisahan terakhir, melainkan juga pengingat bagi semua orang bahwa ada misteri besar yang belum terjawab. Di balik liang lahat itu tersimpan pertanyaan. Siapa yang tega menghapus 5 nyawa sekaligus dari sebuah keluarga yang dikenal baik dan sederhana? Setelah status kasus resmi dinaikkan ke tahap penyidikan, Polres Indramayu bergerak cepat, memperluas lingkup penyelidikan. Jumlah saksi yang awalnya hanya 5 orang, kini bertambah menjadi 11 orang. Mereka terdiri dari keluarga dekat, tetangga, hingga orang yang pertama kali melaporkan adanya bau menyengat dari rumah korban. Setiap saksi diperiksa secara bergiliran untuk menggali keterangan, terutama soal kehidupan sehari-hari keluarga Haji Sahroni, apakah ada masalah pribadi, utang piutang, atau konflik yang mencurigakan. Kapolres Indramayu, AKBP Fahri Siregar menegaskan bahwa keterangan saksi menjadi salah satu kunci untuk membuka tabir kasus ini. Polisi ingin memastikan apakah ada pihak yang terakhir kali terlihat bersama korban atau ada gerak-gerik mencurigakan di sekitar rumah sebelum peristiwa mengerikan itu terjadi. Semua keterangan akan kami cocokkan dengan barang bukti yang sudah diamankan, ujarnya. Salah satu barang bukti yang cukup menarik perhatian adalah sebuah mobil sedan milik keluarga korban. Kendaraan ini disita karena diduga bisa memberikan petunjuk penting. Polisi tengah memeriksa sidik jari, bercak darah, maupun jejak digital yang mungkin tersimpan di dalam mobil. Selain itu, sejumlah barang dari dalam rumah korban juga diamankan, termasuk pakaian,
ponsel, dan peralatan rumah tangga yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut. Di sisi lain, tim forensik masih bekerja keras menganalisis sampel tanah di lokasi penguburan serta cairan tubuh korban untuk memastikan penyebab pasti kematian. Dugaan kuat mengarah pada adanya tindak kekerasan, namun polisi belum merinci lebih jauh agar tidak mengganggu proses penyidikan. Semua hasil pemeriksaan forensik nantinya akan dipadukan dengan keterangan saksi, sehingga rangkaian kejadian bisa tergambar lebih jelas. Masyarakat desa berharap polisi bergerak cepat. Rasa cemas masih menghantui, karena jika pelaku belum tertangkap, berarti orang itu masih berkeliaran. Banyak warga yang menduga pelaku kemungkinan bukan orang asing, melainkan seseorang yang mengenal baik keluarga korban. Sebab, tidak mudah bagi orang luar untuk masuk, menggali lubang di halaman rumah, lalu mengubur 5 jasad sekaligus tanpa menimbulkan kecurigaan. Kini, publik menantikan hasil kerja aparat. Penambahan jumlah saksi, barang bukti yang diperiksa, serta bantuan tim laboratorium forensik menjadi harapan besar agar misteri ini segera terungkap. Warga desa Sindang yang setiap malam menggelar doa bersama hanya ingin satu hal, keadilan bagi keluarga Haji Syahroni, sekaligus kepastian hukum yang dapat menghapus rasa takut dari kehidupan mereka sehari-hari.